we're going to study about biography text. But before we continue our lesson today, don't forget to subscribe, turn on the bell, like, comment, and share. Before we start to learn about it, you should know about the content of our material today. The first, we will talk about the definition and the purpose of the text. The second, about the generic structure. The third is about language features, and the last is about the example of the text. Okay, let's start now. The verse is about the definitions and the purpose of the text. What is the biography text? Biography text consists of two terms. Those are bios means life, graphia means writing or recording. Biography text itu terdiri dari dua istilah, yaitu bios yang berarti hidup dan graphia yang berarti menulis atau merekam. So, biography text is simply an account or detailed description about the life of a person. It entails basic facts such as childhood, education, career, relationship, family, and death. Jadi, teks biografi hanyalah sebuah deskripsi terperinci tentang kehidupan seseorang yang mencakup fakta dasar seperti masa kanak-kanak, pendidikan, karir, hubungan, keluarga, dan kematian. Biasanya, teks biografi menceritakan tentang keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Lanjutkan tentang the purpose of the text. Tujuan dari biografi adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang dan memberikan motivasi pada pembaca. Jadi, teks biografi tidak harus orang yang terkenal, yang terpenting adalah teks tersebut atau cerita tersebut dapat memotivasi kalian untuk bisa meraih kesuksesan. Next, we will talk about the generic structure. The generic structure dari teks ini adalah yang pertama, orientation. Dalam orientation atau paragraf pembuka ini berisi tentang latar belakang informasi dari seseorang atau tentang pengenalan seseorang di mana ia tinggal dan lahir serta dan lain sebagainya. Yang kedua, event. Dalam event berisi tentang kronologi dari latar belakang pendidikan orang tersebut, di mana ialah bekerja sampai saat ini. Yang ketiga, reorientation, yang berisi tentang kesimpulan atau komentar dan juga menceritakan tentang pencapaian atau kontribusi orang tersebut. Next, tentang language features. Dalam language features, pada teks biografi, yang pertama adalah biographical uses specific names of the people involved in the biography. Dalam teks biografi, sebuah teks menggunakan nama yang spesifik dari orang yang terlibat dalam biografi. Yang kedua, penulisan kalimatnya menggunakan kalimat simple past tense. Dan pada paragraf terakhir bisa juga menggunakan present tense. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata dengan waktu. Misalkan, last week, a year ago, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah menggunakan kata kerja tindakan. Misalkan, tell, explain, argue,
walk, run, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melihat contohnya. Let's see an example. The text is about Nadiem Makarim. Nah, you can read the text about Nadiem Makarim, and then we will discuss the text in the next slide. Okay? Nadiem Makarim. Pada paragraf pertama, kita sebut orientation. Pada paragraf kedua, kita sebut event. Dan kalimat terakhir pada paragraf ketiga disebut reorientation. Pada kata yang saya blok hitam, seperti was, and then attended, and then worked, and then spent, and then next became, kata tersebut menggunakan kata past tense. Sedangkan kata yang seperti helps and then get itu adalah kata yang menggunakan present tense. Sedangkan salah satu contoh kata kerja tindakan adalah kata did yang ada di paragraf kedua kalimat terakhir. Okay? That's all of my explanation about biography text. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, turn on the bell, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.